Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke TKP, admin minta untuk men-share channel ini, karena channel rahasia ini channel kecil. Terima kasih. Tanpa basa-basi kita langsung ke cerita. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2233. Bab 2233. Penyelamatan pada jam ke-11. Memasuki hiruk-pikuk darah memperkuat bermacam-macam monster iblis. Itu benar tidak hanya untuk Ironclad, tetapi untuk para komandan dan setan biasa juga. Ini sangat meningkatkan tekanan pada setan Titan. Oakhead dan Grimhead masih bisa mengandung Ironclad yang hingar-bingar darah, tetapi mereka memiliki sedikit harapan untuk mengalahkannya langsung. Satu momen kecerobohan dapat menyebabkan Ironclad membalikkan situasi. Mereka menemukan diri mereka terperangkap di antara batu dan tempat yang keras. Suku mereka menderita banyak korban, tetapi mereka tidak bebas untuk menyelamatkan rakyat mereka, macet karena mereka melawan lawan mereka sendiri. Tentu saja, setan Titan juga tidak cukup ramah untuk hanya membalikkan pipi yang lain, sehingga konfrontasi menjadi lebih kejam dan lebih putus asa. Didorong oleh nafsu perang, Ironclad sepenuhnya menampilkan keganasan sukunya. Pendekatan biasa tidak mungkin menang ketika bertarung 1 lawan 2, jadi dia menggunakan metode yang bahkan lebih ekstrim. Tentu saja, Flora juga tidak mungkin melewatkan pembantaian yang terjadi. Itu adalah pemandangan yang aneh dan menakjubkan untuk semua orang dari atas ke bawah. Terkepung oleh dua suku iblis, mereka sudah menyerah semua harapan. Seharusnya hanya masalah waktu sebelum musuh menggulingkan Flora dengan mudah. Tetapi pada saat yang genting ini, kedua suku itu saling bertarung sebagai gantinya, memberikan tanah suci penangguhan yang tidak terduga. Tuanku, pertengkaran mereka adalah kesempatan bagi kita. Kita harus mencari bantuan apapun yang kita bisa untuk mencoba dan menyelesaikan kesulitan kita. Petik 2. Tolong, siapa yang tidak menginginkannya? Di Myriad Abyss, siapa yang tersisa dengan kekuatan yang cukup untuk menyediakannya? Anda banyak terobsesi dengan anak itu, tetapi apakah Anda pikir dia akan bermurah hati? Mengingat darah buruk di antara kita, itu akan menjadi hal yang baik jika Jiang Chen tidak menendang kita saat kita sedang jatuh. Petik 2. Perdana Gao masih berpegang teguh pada biasnya terhadap Tuan Muda, tetapi Tuan Sisuan terus berdebat sebaliknya. Perdana Gao, Jiang Chen memang kadang-kadang sombong, tapi dia juga cukup memaafkan untuk tidak memecah masalah kecil. Jika kita benar-benar meminta bantuannya, dia mungkin tidak menutup mata terhadap kesulitan kita. Petik 2. Namun, seorang pria muda segera menentangnya. Ternyata Lu Mingye, orang yang sangat menderita di tangan Jiang Chen di Pulau Sunplain. Penuh dengan kebencian, ia balas, Tuan Sisuan, apakah Anda lupa bagaimana ia mempermalukan Anda saat itu? Dia benar-benar tipe orang yang berpikiran sempit dan akan membalas dendam untuk dendam terkecil. Memohon padanya hanya akan membuat kita diejek. Petik 2. Dia diam-diam membenci Tuan Muda dan lebih baik mati daripada menerima bantuannya. Apakah Jiang Chen akan menyelamatkan mereka? Tentu saja tidak, dia hanya akan mengejek dan mengejek mereka. Namun si King Lu, menyela dengan pelan, aku telah melawannya. Dia memang licik dan licik. Tetapi dia membawa dirinya sendiri dengan bantalan yang jarang saya lihat pada orang biasa. Saya tidak berpikir dia dengki seperti yang Anda katakan. Petik 2. Permaisuri racun si King Lu telah menjadi batu loncatan bagi Jiang Chen selama kompetisi para jenius. Dengan benar, dia harus membencinya setelah kenaikannya menjadi menonjol dengan biaya selama kompetisi. Tetapi yang mengejutkan orang banyak, dia tampaknya tidak menentangnya dan bahkan berbicara mendukungnya. Sikap Sisuan dan si King Lu membuat Perdana Gao diam-diam gelisah. Bahkan, si King Lu sangat menyadari bahwa Tuan Muda telah menunjukkan penekanan terhadapnya, jadi baginya, citranya adalah seorang pria berprinsip dan bukan tipe kecil. Banyak rumor yang mengelilinginya tahun ini telah meningkatkan rasa ingin tahu tentang pria yang pernah mengalahkannya. Di tengah-tengah perdebatan mereka, sebuah pesan aneh mesin terbang mendarat di dalam aula, berubah menjadi lingkaran cahaya. Dengan genggaman biasa, Perdana Gao menyambar lampu, yang segera berubah menjadi pesan di tangannya. Wajah perdana itu sangat indah ketika dia selesai membacanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana? Dia tergagap, menatap mesin terbang. Dia membacanya lagi dan lagi, mencari tipu daya yang akhirnya tersembunyi. Sebelum akhirnya menghela nafas, nadanya berubah serius. Semuanya, apakah Anda tahu siapa yang mengirim mesin terbang ini? Siapa? Yah, bicaralah tentang iblis. Jiang Chen dekat dan memainkan dua suku iblis terhadap satu sama lain. Dia siap menambahkan minyak ke api dan mengintensifkan konflik mereka lebih jauh untuk menyelamatkan kita. Petik 2. Jiang Chen. Semua orang bertanya-tanya apakah telinga mereka mempermainkan mereka. Tidak ada cinta yang hilang antara Jiang Chen dan Flora.
Dia adalah murid Eternal yang sombong, dan kedua negeri suci itu tidak pernah bertemu secara langsung. Mengapa dia datang untuk menyelamatkan mereka? Belum lagi, Eternal juga sangat membutuhkan bantuannya. Ketika pesan itu beredar di antara kerumunan, beberapa orang berpikir keras setelah membacanya, sementara yang lain tampak ragu. Tuanku, untuk apa kau ragu? Karena dia mau membiarkan masa lalu berlalu, apakah kita akan terus bertindak malu-malu? Tanya Sisuan pelan. Banyak yang langsung setuju dengannya. Tidak ada ruang untuk kesombongan yang salah tempat pada tahap ini. Tuanku, ini adalah kesempatan. Kita harus mengordinasikan upaya kita dengan Tuan Muda dan membasmi dua suku iblis. Petik 2. Huff, kamu semua terlalu optimis. Bahkan jika dia ada di dekatnya, apakah kamu pikir dia akan berani menggerakkan iblis sendirian? Petik 2. Itu benar, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Petik 2. Mereka yang tidak menyukainya secara alami mengambil sikap sebaliknya. Mereka curiga niatnya tidak begitu murni, dan bahwa dia pasti merencanakan untung dari kemalangan mereka. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2234. Bab 2234. Apakah kita digandakan? Perdana Gao tidak menyukai Jiang Chen sejak awal, jadi orang-orang yang tidak percaya membuatnya semakin ragu-ragu. Untungnya, sebagian besar tetap berpikiran jernih. Tidak banyak yang menyebabkan keributan. Mustahil bagi Flora untuk menyelesaikan pengepungan iblis itu sendiri. Alangkah indahnya jika Jiang Chen bisa membantu mengangkat pengepungan. Itu adalah opsi yang pantas ditelusuri, tidak peduli apakah harganya astronomi. Seorang penatua berteriak, Perdana Gao, kami sudah menghapus permusuhan kami dengan Tanah Suci Abadi setelah aliansi. Situasi di Myriad Abyss jelas tidak lagi sama. Melawan agresi nakal iblis, berpegang teguh pada bias lama dan sektarianisme tidak lain adalah merusak diri sendiri. Bahkan jika Tuan Muda Jiang Chen memiliki agendanya sendiri, itu masih lebih baik daripada membiarkan iblis menguasai kita dan menghapus warisan kita. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bisakah Jiang Chen melakukan sesuatu yang lebih merusak daripada invasi iblis? Petik 2. Bahkan, ketika dimasukkan ke dalam istilah sederhana seperti itu, pilihan itu tampaknya tidak terlalu sulit. Jawabannya jelas bagi semua. Tuan Sisuan menambahkan dengan tenang, Perdana Gao, Tuan dan Nyonya, saya sudah cukup banyak bicara. Apakah kita harus berpegang teguh pada prasangka ketika kelangsungan hidup Tanah Suci kita dipertaruhkan? Bahkan jika kita mengabaikan apa yang dia lakukan untuk kita sekarang, bisakah dia lebih mengerikan daripada setan? Jika dia meninggalkan kita sekarang, apakah menurutmu musuh kita tidak akan memiliki kekuatan untuk berurusan dengan kita begitu mereka kembali ke akal sehat mereka? Petik 2. Memang, mereka yang tidak menyukai Jiang Chen menyimpan fantasi bahwa perselisihan internal iblis menandakan akhir dari pengepungan. Sayangnya, kenyataan itu kejam. Tuan Muda adalah satu-satunya penghasut situasi sekarang, untuk satu hal. Jika dia berhenti dan pergi sekarang, pertikaian pasti akan berakhir. Setan-setan kemudian akan bersama-sama meluncurkan serangan kekuatan penuh pada Flora. Kejatuhan Tanah Suci akan menjadi kesimpulan yang hilang saat itu. Lord Prime, mari kita amati di sela-sela untuk saat ini. Jika anak itu ingin berurusan dengan setan, maka biarkan dia mencari semua kemuliaan dan menanggung semua risikonya. Petik 2. Lord Prime, saatnya memutuskan. Kita harus bergandengan tangan dengannya dan menyerang musuh baik dari dalam maupun dari luar. Petik 2. Kedua belah pihak menempel kuat pada posisi mereka. Tetapi secara keseluruhan, lebih banyak yang mendukung bermitra dengan jenius abadi, sementara lawan mereka berada di minoritas. Belum lagi, alasan mereka terlalu mengada-ada. Sedikit demi sedikit, pertempuran di luar menggerus garis pertahanan Tanah Suci, secara bertahap memecah rune formasi dan menghancurkan benteng. Flora akan terluka parah jika sampai terlibat dalam pertarungan tingkat ini. Memikirkan para pemimpin iblis akan kehilangan akal dari semua pertempuran ini. Kalau bukan karena korban yang berlebihan, saya bahkan akan curiga perangkap yang disengaja. Petik 2. Betul, iblis terlalu eksentrik untuk dinilai oleh standar manusia. Petik 2. Semuanya, lihat, apa yang terjadi? Teriak seseorang karena terkejut. Pertempuran di luar telah mengambil giliran baru. Ironclad menebas Grimhead, serangan yang terakhir seharusnya dihindari dengan mudah. Tetapi dalam sekejap itu, apa yang terjadi dengan Leonhard terulang kembali. Sosok Grimhead tiba-tiba tampak terikat oleh kekuatan misterius. Jeda kecil sudah cukup untuk memutuskan hasil dalam pertarungan antara pembangkit tenaga listrik. Belum lagi, kekuatan Ironclad sudah lebih besar untuk memulai, setelah mengamuk dari kekuatan garis keturunannya. Serangan menakutkan monster iblis itu menembus ruang dan jarak. Dengan kilatan cahaya putih,
Pedangnya mencabut tengkorak Grimhead secara paksa dari lehernya dengan semburan darah dan dendam yang tak terkendali. Hujan darah merah memenuhi iblis monster dengan kekuatan baru, gatal untuk menangkap kepala yang terputus untuk diri mereka sendiri. Setelah kehilangan kepalanya, tubuh leluhur lelaki itu merosot ke tanah, menghilang ke dalam vegetasi. Oakhead juga bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Grimhead seharusnya tidak jatuh dengan mudah, mengingat kekuatannya. Bahkan Ironclad yang mengamuk pun tidak memiliki kekuatan semacam ini. Sebuah kesadaran tiba-tiba tiba. Dengan sapuan ganas hammer roh raksasa, dia berteriak, "Old Ironclad, diam sejenak dan dengarkan aku." Felling Grimhead hanya memuaskan sebagian kecil dari haus darah Ironclad, jadi ketika dia melihat Oakhead menjauhkan diri dari radius pertarungan, dia menyeringai dengan senyum dingin dan tak kenal ampun di bibirnya. "Oakhead, apa yang kau rencanakan sekarang? Biarkan saya memberitahu Anda, trik Anda tidak akan ada gunanya hari ini." Petik 2. Sebenarnya, Oakhead tidak takut pada Ironclad. Dia hanya mencium bau amis. Baik Grimhead dan Leonhard telah mati dalam keadaan aneh. Secara khusus, tidak satu pun dari mereka yang terbunuh oleh kartu truf utama. "Old Ironclad, apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Gunakan otakmu. Bukankah kematian Leonhard dan Grimhead tampak aneh? Tidakkah kamu memperhatikan mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sesaat sebelum mereka mati?" Petik 2. Benar saja, kata-kata ini memberi Ironclad jeda. Kerutan halus muncul di alisnya. "Oakhead, apa yang ingin kau katakan?" Dia menggeram. "Bukankah itu jelas? Seseorang mempermainkan kita. Dua suku kami telah tertipu." Teriak Oakhead dengan marah. "Tertipu? Oleh siapa? Apakah Flora Secret Land ini berani? Apakah mereka memiliki apa yang diperlukan?" Petik 2. Ekspresinya marah, Oakhead menyapu sekeliling dengan mata besarnya yang seperti lonceng perunggu, menghitung banyak detail yang memperkuat kecurigaannya. "Berhenti, kalian semua juga berhenti." Ironclad tiba-tiba merasa gelisah juga. Jika mereka benar-benar dimanipulasi, maka pertarungan ini akan berubah menjadi kesalahan yang disesalkan dan membawa malapetaka. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Oakhead dengan serius. "Oakhead, apakah iblismu membunuh komandan sukuku Fei Yao, ya atau tidak?" "Komandan Fei Yao, siapa itu?" Nenek moyang iblis raksasa bingung. "Kamu pikir aku akan merendahkan diriku untuk berurusan dengan komandanmu saja?" Ironclad mencibir. "Menjatuhkannya. Jawab saja ya atau tidak, berhenti bertingkah begitu samar dan berbelit-belit." Petik 2. Oakhead tiba-tiba meledak dengan amarah. "Omong kosong, aku tidak melakukannya, tidak ada yang bisa kuakui." "Beranikah kau bersumpah?" Ironclad mengikuti dengan serius. "Sumpah apa? Anda pikir saya akan berbohong tentang itu? Plus, kami membunuh Leonhard Anda, tetapi Anda juga membunuh nenek moyang kami. Anda tidak punya hak untuk mengeluh," geram Oakhead frustrasi. Namun demikian, semakin keduanya menganalisis situasi, semakin perasaan ditipu menusuk mereka. Seseorang telah menjalankan lingkaran di sekitar mereka. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2235. Bab 2235. Jiang Chen menunjukkan diri sendiri. Reaksi cepat muncul saat mereka menyadari kebenaran. Semakin banyak detail yang tiba-tiba tampak aneh setelah mereka memikirkan analisis. Khususnya, perilaku Leonhard dan Grimhead sebelum kematian sama sekali tidak seperti biasanya dan jauh di bawah tingkat normal mereka. Seseorang mengganggu gerakan mereka dalam sekejap itu, yang aku yakin. Begitulah cara mereka mati, Oakhead berteriak dengan geram. Ironclad belum bisa memastikan kebenaran kematian Fei Yao dari kata-kata Oakhead, jadi dia bersikeras, "Oakhead, sebagai setan, kita tidak pernah membiarkan penghinaan dibiarkan begitu saja, jadi jawab saya, apakah Anda membunuh Komandan Fei Yao atau tidak?" "Omong kosong, Komandan apa Fei Yao? Itu tidak ada hubungannya dengan kita." Oakhead yang tidak bersalah tentu saja tidak ingin menjadi kambing hitam. Apakah itu benar-benar tipuan? Ironclad masih tidak mau membiarkan masalah itu pergi. "Tapi itu cara menghancurkan tubuh dan memakan jantung, bukankah itu teknik yang biasa dilakukan oleh sukumu?" "Idiot, dungu, tidak bisakah teknik bisa ditiru?" Oakhead marah. "Monster iblis datang untuk mencari darah untuk alasan sederhana ini. Jika aku membunuh gorengan kecil seperti itu, apakah kamu pikir aku akan meninggalkan mayatnya untuk memberimu petunjuk yang jelas? Apa aku sebodoh itu?" Petik 2. Cahaya yang berkedip-kedip di mata Ironclad menjadi saksi konflik batinnya. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah mulai menyadari bahwa dia mungkin telah salah paham tentang setan Titan. Jelas, yang terakhir datang untuk mencuri sebagian dari sumber daya Flora, tetapi untuk membunuh seorang komandan secara terbuka. Tindakan keterlaluan seperti itu sama sekali tidak perlu. Kalau begitu,
Apa yang sebenarnya terjadi? Jeritan mengerikan di dekatnya tiba-tiba memotong keraguannya. Semakin banyak iblis di sekitarnya mulai tersandung dan terhuyung-huyung dengan sembrono. Di sekeliling mereka, gelombang emas spontan menghantam jalan mereka. Pasang naik ke depan dari segala arah. Di bawah sinar matahari, sinar itu menyinari emas yang luar biasa, memancarkan sinar yang luar biasa dan cemerlang saat melanda daerah itu seperti tsunami dan menenggelamkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Oh, tidak, itu tikus. Ini gerombolan makhluk buas. Oakhead berteriak, hatinya tenggelam ketika dia memahami sifat fenomena. Pemandangan itu juga membekukan hati Ironclad. Dia melihat tikus emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi lautan emas. Lapar dan tak terpuaskan, tikus-tikus itu tanpa henti menelan pasukan dan sukunya. Setan adalah ras yang sangat kuat, namun mereka diiris dan dipotong dadu oleh gelombang gold beater tikus untuk berakhir sebagai makanan di perut mereka. Mereka mencoba melawan, tentu saja. Mereka berjuang untuk hidup tercinta, tetapi perbedaan jumlahnya terlalu besar. Setan-setan itu membunuh semua tikus yang bisa dijangkau, dan membunuh mereka lagi, tetapi kerumunan yang tak berujung itu terlalu berat untuk ditanggung. Musuh terus melaju ke depan, segera mengisi ruang kosong yang diciptakan oleh saudara mereka yang mati, bergegas ke depan lagi dan lagi dalam gelombang yang tidak pernah berakhir, seolah-olah ada persediaan yang tak terbatas dari mereka. Bahkan kelas atas iblis berat dingin ke tulang oleh pemandangan. Oakhead berdiri pucat ketika dia menyaksikan tikus-tikus memanen nyawa anggota sukunya, kerangka besar mereka diseret ke tanah oleh tikus-tikus kecil. Mereka menjadi makanan begitu mereka tumbang. Bahkan tulang-tulangnya pun selamat. Bahkan seorang leluhur seperti dia merasakan rambutnya berdiri tegak di tempat keriting darah seperti itu. Berhenti bertarung, anak-anak, ambil ke udara dan lari ke langit. Jangan terjebak di tanah. Ia mentransmisikan melalui kesadaran ke pasukannya yang terkepung. Namun, ketika dikepung oleh gold beater tikus, melepaskan diri lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Semua orang tahu bahwa melarikan diri ke langit adalah solusi terbaik. Sayangnya, tikus memenuhi seluruh lingkungan, tidak meninggalkan ruang untuk mundur. Untuk melepaskan diri adalah perjuangan berat, dan yang lebih penting, beberapa sudah mencoba metode ini, tetapi persepsi tikus terlalu tajam. Sebelum roh-roh jahat dapat sepenuhnya terbang ke angkasa, tikus-tikus itu akan melemparkan diri mereka ke udara untuk memotong jalan keluar musuh mereka. Sialan, ada apa dengan tikus-tikus ini? Apakah Flora membesarkan begitu banyak dari mereka? Menggigil di punggung Ironclad, Oakhead mendengus dingin. Tidak menurunkan kewaspadaannya sejenak, dia berseru, dasar idiot, bisakah kamu lihat sekarang kamu dipermainkan? Ironclad sebenarnya sudah lama memahami fakta ini, tetapi dia tidak mau mengakuinya dengan keras. Oakhead, kalau bukan karena intrusi tak tahu malu sukumu, Flora pasti sudah menjadi milik kita. Kita bisa menggunakan tanah suci untuk memperluas kekuatan kita. Sebaliknya, kita sudah terperosok di sini begitu lama, dan sekarang kita dibantai oleh sekelompok tikus busuk ini. Ironclad mengeluh dengan getir. Huff, bukankah agak terlambat untuk mengeluh tentang itu? Tidak bisakah Anda memberitahu musuh yang mencoba mengubur kami hidup-hidup? Suara Oakhead terdengar rendah, suram. Siapa itu? Siapa di Myriad Abyss Island yang bisa mempermainkanmu dan aku? Tiba-tiba sebuah nama muncul di benak Ironclad. Ada sosok baru di antara manusia, seorang anak bernama Jiang Chen. Mereka mengatakan dia memberikan kerusakan besar pada iblis emas. Petik 2. Jiang Chen. Seperti kutukan, kedua tokoh itu melintas di benak para leluhur. Oakhead mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba melolong ke langit. Jiang Chen, leluhur ini tahu kau adalah dalang yang tersembunyi. Jika Anda benar-benar jenius manusia, Anda harus berani keluar dan bertarung di tempat terbuka. Berkeliaran, selalu menggunakan trik kecil, itulah sikap pengecut. Petik 2. Hilang sudah keraguannya. Dia sekarang hampir positif Jiang Chen adalah dalang. Tawa tenang tuan muda itu terdengar dari langit. Nah, Forefather Oakhead, bukankah kamu yang cerdas? Tapi bagaimanapun juga sudah terlambat. Petik 2. Huff, tentu saja, itu kamu. Oakhead mencibir. Manusia benar-benar tidak memiliki penerus yang layak. Apakah pilar mereka anak-anak yang masih basah di belakang telinga? Jiang Chen, Anda seharusnya diam-diam bersembunyi di wilayah manusia. Datang ke Myriad Abyss Island akan mengejam malapetaka Anda sendiri. Petik 2. Seperti matahari yang terik, bola emas iluminasi muncul di langit. Sosok yang mengesankan Jiang Chen muncul di antara awan. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2236. Bab 2236. Memotong kepala ular. Jiang Chen, Oakhead dan Ironclad saling melirik dengan bingung. Mengapa Jiang Chen berani menunjukkan dirinya? Setidaknya,
Menurut laporan mereka, budidaya manusia belum setara dengan mereka. Tetapi apakah dalam kekuatan atau di hadapan, mereka samar-samar merasakan dari pemuda ini aura Grandmaster, pemimpin zamannya, cukup untuk membuat mereka menghela napas dan memperhatikan. Okvater menatap tuan muda dengan matanya yang besar, mencoba menembus rahasia manusia muda itu. Namun, kilau samar cahaya keemasan menyelimuti yang terakhir membuatnya tampak lebih misterius. Bahkan nenek moyang iblis ilahi seperti mereka tidak bisa melihat melalui keberadaan seperti itu. Mari kita memotong kepala ular. Oldie Ironclad, kau dan aku, kami akan menangkap anak ini. Oakhead sangat menyadari bahwa mereka tidak berdaya untuk membalikkan gelombang tikus, tetapi merebut Jiang Chen adalah usulan yang lebih layak. Mereka berdua telah saling beradu mulut beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba bertindak dengan koordinasi diam-diam yang besar. Begitu suara Oakhead jatuh, keduanya melesat maju tinggi ke langit, mengasah target mereka sebagai aliran cahaya. Sayangnya, mereka yang menghitung ayam mereka sebelum menetas pasti akan gagal. 4 binatang suci segera mengelilingi mereka segera setelah mereka bergerak. Binatang suci bersama-sama mengerahkan domain yang menjebak para leluhur di dalamnya. Domain itu adalah upaya awal yang dibuat bersama oleh keempat binatang suci, jadi efek pembatasannya belum menantang surga, tetapi sudah menghasilkan hasil. Oakhead merasakan kecepatannya menurun dengan jelas, seolah-olah ada distorsi di udara yang menantang setiap gerakannya. Itu pertanda sangat buruk. Ledakan, sebuah celah muncul di langit. Cakar Long Xiaoxuan tentang pegunungan hancur dan sungai membentang dari sana, mengarah langsung ke Ironclad. Sementara itu, White Astral Tiger berubah menjadi pedang besar dengan ujung yang sangat dingin dan menaklukkan yang membelah iblis di tengah. Tidak mau kalah, burung vermilion menghembuskan nafas langitnya. Nyala api meletus seperti gunung berapi, tampaknya membawa kekuatan untuk membakar seluruh dunia. Salah satu dari serangan itu adalah ancaman bagi kehidupan kedua leluhur ilahi, untuk tidak mengatakan koordinasi antara 4 binatang. Domain melemahkan musuh sambil memperkuat kekuatan mereka sendiri. Jantung Oakhead tenggelam, sosoknya berputar di udara, nyaris tidak lolos dari pedang Titan menebas jalannya. Tapi dia belum keluar dari hutan. Gelombang panas segera mengenai dia dari atas. Nyala api yang menakutkan menyemprot jalannya, siap untuk membakar kepalanya. Dia harus menghindar, dia tidak bisa menerimanya langsung. Tembakan yang mengerikan itu lebih dari cukup untuk membakarnya menjadi abu. Dia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak pernah membayangkan musuh bisa sangat sulit. Mengapa suku iblis emas telah jatuh sekarang jauh lebih mudah dimengerti. Iblis selalu jauh lebih kuat dibandingkan dengan manusia. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan manusia yang mereka pilih. Mereka pergi ke tempat yang mereka sukai, dan sangat sedikit manusia yang mampu menghalangi langkah mereka. Tetapi situasi telah berubah secara radikal hari ini. Perannya tampak terbalik, dengan iblis dimusnahkan semudah mereka pernah menghancurkan manusia. Sambil sibuk bertempur, ia masih menyisakan perhatian pada anggota sukunya, tetapi situasinya membuat hatinya berdarah. Baik setan titan maupun monster iblis hidup sesuai ketenaran mereka. Banyak pembudidaya bertempur sampai mati. Bersama-sama, mereka membentuk kekuatan destruktif yang memotong tumpukan pada tikus. Tetapi apakah itu penting dalam skema besar hal? Tikus Goldbeater tidak sedikit pun takut berkorban. Bahkan jika 100 juta keturunan mati dalam pertempuran, mereka akan hidup melalui teman-teman mereka. Tetapi karena mereka berjuang untuk tetap hidup, kedua leluhur tidak bisa datang untuk menyelamatkan suku mereka. Serangan bersama 4 binatang buas itu menghalangi nenek moyang iblis dari upaya apapun. Pembatasan domain mereka, khususnya, menjadi lebih matang seiring berjalannya waktu, semakin menekan setan. Mereka berdua sangat sadar bahwa mereka harus mengubah situasi menjadi keuntungan mereka, kalau tidak, mereka akan menatap maut. Situasi mereka tidak bisa lebih berbahaya. Makhluk-makhluk roh di depan mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Garis keturunan musuh mereka, jauh dari yang lebih lemah dari setan, mungkin bahkan lebih kuat. Sialan, bagaimana manusia ini mengundang roh seperti ini ke sisinya? Apakah itu 4 binatang suci? Mengapa roh-roh sejati dari level ini mau mematuhinya? Terlepas dari amarahnya, Oakhead terus-menerus memperingatkan dirinya untuk tetap jernih. Ketenangan yang tenang adalah kunci untuk bertahan hidup. Menjaga kepala mereka adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk melarikan diri dari pengepungan yang mengerikan ini dan menemukan kesempatan baru untuk hidup. Adapun Ironclad, dia dipenuhi dengan penyesalan. Andai saja Leonhard dan Grimhead masih hidup, kemungkinannya akan jauh lebih menguntungkan jika mereka bisa bertarung 4 lawan 4. Sekarang, kedua leluhur telah dipisahkan oleh 4 lawan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengkoordinasikan upaya mereka secara efisien. Mereka telah menyerahkan semua inisiatif kepada musuh.
Jalan keluar sepertinya sulit dikenali. Dia sudah memanfaatkan teknik kegilaan darahnya, jadi kekuatannya perlahan menurun pada detik. Dia harus menggunakan teknik rahasia lagi untuk kembali ke kondisi puncak. Namun, menggunakannya setiap kali membahayakan tubuhnya. Tapi dia bisa menanggung harga ini jika memungkinkannya terobosan spontan dalam kultivasi. Serangan keempat binatang buas itu datang dalam jumlah besar dan cepat sementara dia tenggelam dalam pikirannya, memberinya kesempatan untuk berhenti dan mengatur napas. Kedua leluhur saat ini gelisah. Di dekatnya, Jiang Chen memiliki pandangan yang jelas tentang pertempuran itu. Yang paling membuatnya senang adalah bahwa kerjasama antara empat binatang telah mulai mengeras. Domain yang diciptakan oleh garis keturunan mereka, khususnya, sudah samar-samar mewujudkan misteri pesawat surga. Tapi ini hanyalah langkah pertama, tahap paling dasar. Ketika binatang buas terus tumbuh, kerjasama mereka menjadi semakin penting, sampai mencapai tingkat yang sulit dipahami. Jiang Chen merentangkan tangannya, harta seperti obor muncul di telapak tangannya. Di bagian atas obor ini menyinari cahaya yang tampak abadi dan tidak bisa dibedakan. Itu terpancar dengan aura primordial yang tebal, penuh dengan misteri yang paling mendalam dari alam semesta. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2237. Bab 2237. Perkasa obor Velurium hebat, The Great Velurium Torch. Jiang Chen sudah memiliki pengetahuan yang bernuansa tentang kegunaannya yang luar biasa, tapi itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertempuran. Obor meningkatkan kekuatan ofensif dan menambah kekuatan pertempuran seseorang untuk memungkinkan daya tembak yang jauh lebih besar. Itu juga meningkatkan kecepatan serangan atau dorongan, di antara banyak lainnya. Sekarang adalah kesempatan yang sama bagusnya dengan percobaan. Kedua leluhur terpojok, tetapi mereka tidak akan dibunuh secepat itu. Bagaimanapun, keempat binatang suci itu masih kalah dalam hal kekuatan mentah. Pemurungan domain mencegah dua setan ilahi melarikan diri, tetapi untuk mengeksekusi tokoh-tokoh seperti itu langsung adalah cerita lain. Tuan Muda telah secara akurat menilai semua faktor ini sebelum memutuskan untuk campur tangan. Daripada dua setan menjungkir balikan situasi, dia malah mengkhawatirkan Golden Hall. Jika makhluk tua itu mengetahui kehadirannya dan bergegas, maka rencananya akan berantakan. Kekuatan Golden Hall adalah tingkat yang jelas di atas Ironclad dan Oakhead. Tuan Muda itu sendiri tidak memiliki kekuatan absolut di sisinya yang diperlukan untuk bersaing dengannya. Untuk alasan itu, dia harus membasmi dua suku iblis sebelum kedatangan Golden Hall. Suku-suku ini dibuat untuk musuh yang menakutkan, tapi syukurlah, pembantaian internal sebelumnya telah menghancurkan tentara mereka dan melemahkan keinginan mereka untuk bertarung, memberi tikus Gold Beater peluang emas. Selain dua leluhur, sebagian besar iblis telah terputus dari rekan-rekan mereka oleh gelombang tikus. Terisolasi, mereka tidak bisa lagi bertindak sebagai entitas tunggal. Kedua suku akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika kita bisa membunuh nenek moyang mereka, sedemikian rupa sehingga mereka mungkin dikeluarkan dari 10 suku. Ini adalah kesempatan langka untuk melemahkan iblis. Setelah diaktifkan, Great Velurium Torch bersinar dengan cahaya yang mempesona dan beraneka warna yang berputar menuju medan perang. The Great Divine Velurium pernah mengatakan kepada Jiang Chen bahwa obor dapat digunakan dalam banyak cara melawan musuh. Itu meningkatkan setiap atribut elemen, memberkati kelima elemen dengan cahayanya yang melimpah. Benar saja, ketika obor bersinar di jantung pertempuran, keempat binatang suci itu merasakan lonjakan senjata dan kecepatan, serta momentumnya. Pertempuran segera mengambil belokan baru. Awalnya, para leluhur nyaris tidak bertahan. Dengan obor yang sekarang mendorong keempat binatang buas ke ketinggian baru, itu sudah cukup untuk memecahkan status quo. Secara khusus, serangan mendarat berulang kali pada Ironclad yang ketakutan, sementara Oakhead juga berulang kali dipukuli meskipun tubuhnya kuat. Situasi langsung berubah menjadi buruk. Kehidupan mereka sekarang digantung oleh seutas benang. Apa-apaan, bagaimana makhluk-makhluk ini menjadi jauh lebih kuat tiba-tiba? Mereka jelas sudah bertarung dengan kekuatan penuh. Apakah mereka semua membangkitkan kekuatan mereka pada saat yang sama? Petik 2. Tunggu, tidak, kupikir ada penyebab eksternal. Oakhead dengan cepat menyadari kebenaran. Dia melotot ke arah Jiang Chen, yang melayang agak jauh. Nah, itu pasti tipuan milikmu. Apa itu di tanganmu? Itu terlihat sangat familiar. Petik 2. Oakhead pernah menjadi salah satu protagonis utama dalam perang iblis kuno, jadi dia langsung merasa resah dengan benda di tangan tuan muda itu. Dia pasti melihatnya di suatu tempat. Rasa dejavu ini mengomel padanya, mendesaknya untuk sampai ke dasar teka-teki ini. Tapi itu adalah kemewahan yang dia tidak mampu saat ini. Didukung dengan kecepatan dan energi yang lebih besar berkat Great Velurium Torch, binatang buas itu bertarung dengan antusiasme baru.
Cahaya ilahi obor itu terbelah menjadi untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kepakan naga jade yang melonjak atau tarian Phoenix emas yang anggun, mereka menghujani medan perang terus-menerus dan menggagalkan serangan keempat binatang buas. Dalam waktu beberapa tarikan napas, kedua leluhur dipukuli hitam dan biru. Kalian berempat harus tetap waspada. Kedua benda tua ini akan mencoba lari ke bukit setelah melakukan pukulan meronta. Kemampuan menahan domain Anda belum sempurna. Mereka tidak akan terkunci di dalam selamanya, jadi jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Tentu saja, tuan muda itu tetap waspada, menerima nasihatnya sendiri. The Great Felurium Torque memiliki kemampuan lain. Itu bisa menyempitkan lawan. Ketika lampu beralih ke mode ini, itu bisa menangkap lawan lengah dan menyegel gerakannya sejenak. Bahkan, ditambahkan ke medan gravitasi penyu hitam, Grimhead dan Leonhard juga telah menjadi korban malang kemampuan ini sebelumnya. Ikatan pendek ini sebenarnya merupakan bentuk pembatasan kesadaran. Itu bisa membebani pikiran lawan dan membuatnya tidak bisa berfungsi dengan benar untuk jangka waktu tertentu. Dalam pertempuran antara pembangkit tenaga listrik, orang akan membayar mahal untuk saat hening seperti itu. Sebagai contoh, meskipun mendapatkan posisi di atas sebelumnya, Leonhard entah kenapa dibunuh oleh palu Grimhead karena itu, dan Grimhead kemudian mengalami nasib yang sama. Saat cahaya tanpa batas tumpah dari obor, Jiang Chen menyiapkan serangan kejutan lainnya. Jika salah satu leluhur berhasil disergap dan dibunuh, maka yang lain akan segera menyusul. Setan Titan lebih mudah dibidik berkat kerangka besarnya. Oakhead, nenek moyang muda ini memang memiliki kekuatan dalam skop. Di bawah batasan domain, ia harus berurusan dengan tarikan gravitasi penyu hitam, tahan terhadap langit, bersaing dengan cakar Long Xiaoxuan sekarang dan kemudian, serta macan astral putih dalam bentuk pedang jahat. Namun, terlepas dari keadaan yang tidak menguntungkan, dia tetap kuat. Dia hanyalah kekuatan alam, lawan yang tangguh memang. Mari kita lihat apakah Great Felurium Torque dapat menyerang dengan benar dan menyerang kesadarannya. Petik 2. Selama itu terjadi, Oakhead akan mengikuti jejak Leonhard dan Grimhead, pikirannya sementara dibelenggu. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2238. Bab 2238. The Demon's Fall, menjadi harta paling berharga dari istana Felurium kuno, obor Felurium besar sangat kuat. Selain itu, Jiang Chen sangat berbakat dalam memahami kedalaman harta apapun. Ribuan sinar terpancar ke segala arah dan menyelimuti Forefather Oakhead, cahaya yang luar biasa dan misterius. Guntur bergemuruh pelan di udara, seolah menyertai kedatangan dewa mitologis. Oakhead telah berjuang melawan serangan terpadu dari 4 binatang suci untuk memulai. Sekarang ditingkatkan oleh Great Felurium Torque, mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Mendorong harta karun ke maksimum saat ini yang dia mampu, Jiang Chen mengarahkan semua cahaya langsung ke kesadaran Oakhead, menangkap nenek moyang lengah pada saat yang paling rentan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan menghilang ke bagian atas kepala Oakhead. Iblis itu membeku seperti dia telah dibantu oleh kekuatan asing, tubuhnya yang besar mengejang dengan cara yang aneh. Hampir semua dari serangan 4 binatang suci mendarat pada dirinya di detik berikutnya. Akhirnya, Jiang Chen mendesah lega, dahinya berkeringat. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengerahkan obor Felurium hebat ke puncaknya. Jika upaya ini gagal mempengaruhi Oakhead, dia tidak akan memiliki pilihan. Pukulan ini yang melampaui batas kemampuan Jiang Chen adalah sedotan terakhir untuk mematahkan punggung unta. Oakhead tenggelam dalam kesurupan singkat, yang cukup bagi keempat binatang suci untuk menemukan celah. Bahkan Golden Hall tidak bisa menolak serangan bersama mereka dengan kekuatan penuh, apalagi Oakhead. 4 binatang suci bekerja bersama dalam tandem yang semakin meningkat. Penyerangan bersama mereka semakin sengit dan serangan sedikit lebih keras. Oakhead tidak mati segera setelah pukulan itu, tetapi luka-luka kritis membuatnya jatuh ke tanah dengan darah memancar keluar dari luka-lukanya. Goldbeater Rat King tiba-tiba keluar dari tanah dengan giginya yang tajam, tubuhnya tumbuh semakin besar. Ia menggigit iblis itu dan berbalik untuk menyeret tubuhnya pergi. Begitu Jiang Chen menyadarinya, dia membentak, "Jangan mencuri rampasan orang lain, emas lama. Dia bukan milikmu untuk diklaim." Petik 2. Tubuh leluhur iblis seperti Oakhead akan sangat bermanfaat, terutama untuk tikus Goldbeater. Namun, emas tua tidak membunuh leluhurnya. Tikus akan marah 4 binatang suci jika menjarah rampasan, karena esensi ilahi nenek moyang sama pentingnya bagi 4 binatang suci. Jiang Chen tidak ingin ada ketegangan antara teman-temannya, dan memperingatkan tikus agar tidak melewati batas. Tikus itu memang akan melakukan hal itu. Itu sifatnya, hanya ingat bahwa tubuh itu bukan miliknya untuk diklaim ketika Jiang Chen mengingatkannya. Jika dia mengklaim tubuh itu,
dia akan secara efektif telah menyinggung keempat binatang suci. Meskipun tikus Goldbeater tidak takut dengan binatang suci, mereka berempat adalah sekutu terpercaya Jiang Chen. Tidak bijaksana untuk membuat mereka marah. Si tikus tersenyum canggung dan bergabung dengan keributan. Biarkan aku mencoba tanganku dengan iblis tua itu. Setelah kematian Oakhead, Ironclad tenggelam dalam situasi yang bahkan lebih sulit. Keterlibatan Raja Tikus itu membuat segalanya semakin buruk baginya. Dengan perasaan firasat, Ironclad mendorong energi garis keturunannya ke titik paling atas dan dengan marah berusaha melawan jalan keluarnya, mencoba berpegang teguh pada sinar harapan yang ada. Jika dia berhadapan dengan pembudidaya manusia, musuh-musuhnya akan terintimidasi oleh sikap terakhirnya dan mungkin memungkinkannya untuk melarikan diri. Namun, itu adalah empat binatang suci agresif yang tidak normal yang dia hadapi. Bahkan monster iblis pun tidak bisa mengancam hidup mereka dengan mudah. Itu tidak banyak tantangan bagi empat binatang untuk mengeluarkan nenek moyang iblis monster. Jiang Chen ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Dengan cambuk tangannya, tali naga sejati dari air dan api muncul. Dia melemparkannya ke udara dan mengirimnya morphing ke dalam air dan naga api yang terbang ke arah yang berlawanan dan menutup daerah itu. Ironclad adalah pejuang yang berpengalaman, namun tali naga sejati dari air dan api adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya dalam hidupnya. Tali itu sudah melilit beberapa lingkaran di sekitarnya sebelum dia bisa pulih. Ketika akhirnya dia menyadari bahwa dia harus melawannya, pengekangan itu semakin kencang. Tali itu menjadikannya separuh pejuang, yang membuatnya takut. Empat binatang suci tidak keberatan dengan intervensi Jiang Chen. Mereka patuh melepaskan dan mengalihkan perhatian mereka ke elit lain dari dua suku iblis. Para penggarap dewa adalah musuh yang tangguh juga, dan pilar pasukan iblis. Namun di bawah upaya bersama dari empat binatang suci, hanya ada sedikit yang bisa mereka lakukan. Beberapa dari mereka bereaksi dengan cepat dan mencoba melarikan diri, tetapi upaya mereka dipotong oleh teknik unik empat binatang buas. Kematian nenek moyang ilahi secara substansial menurunkan kekuatan keseluruhan dua suku iblis. Semangat mereka juga berkurang. Akhirnya, kedua suku itu dihancurkan oleh empat binatang suci. Formasi mereka pecah dan pertahanan mereka gagal. Semakin banyak dari mereka menjadi makanan bagi tikus Goldbeater. Jiang Chen melayang di udara sebagai sosok yang mengesankan dia dan mengecam iblis dengan Great Velurium Torque lagi dan lagi. Tanpa nenek moyang ilahi mereka, iblis tidak berdaya melawan cahaya suci. Semakin banyak dari mereka runtuh ketika mereka dipukul. Bunuh semua dari mereka, perintah Jiang Chen. Jangan berikan seperempat. Empat binatang suci bertempur bahkan lebih ganas. Bloodlust meledak di tikus Goldbeater dan mereka menyerbu para korban tanpa henti, sepenuhnya tanpa alasan. Kedua suku itu terbelah, terbunuh, dan dilahap, lalu dibagi, dibunuh, dan dilahap lagi. Jumlah mereka semakin menurun. Tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Satu-satunya hal yang bisa diharapkan oleh kedua suku iblis itu adalah beberapa orang yang selamat melarikan diri dari pertarungan. Kekalahan mereka di atas batu. Hadapi mereka dengan cepat, semuanya. Mari kita selesaikan ini dengan... Jiang Chen membuat keputusan cepat. Mereka terlalu banyak membuat keributan. Nenek moyang Golden Hall akan datang segera setelah dia menyadarinya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2239. Babak 2239. Pemusnahan dua suku. Empat binatang suci menerima perintah Jiang Chen dengan cukup serius. Jika mereka melihatnya sebagai teman dan teman sebelumnya, potensi dan kekayaan yang dipamerkannya sekarang mendorong mereka untuk bergantung padanya. Berbagai macam serangan terhadap roh-roh jahat telah mengajarkan kepada mereka bahwa pemuda itu adalah luka di atas keberadaan mereka. Mereka tidak bisa mulai membayangkan betapa menjanjikannya dia. Tanpa dia, akankah mereka bisa menang melawan iblis emas? Setan monster, bagaimana dengan setan titan? Tentu tidak. Tanpa Amarantin Cluedo Fruits yang diberikan Jiang Chen pada mereka, mereka juga tidak akan meningkat dengan cepat. Sebelum berkenalan dengan Jiang Chen, Long Xiaoxuan adalah ranah bijak. Astral White Tiger, seekor anak kucing yang belum ditemukan. Bahkan burung vermilion hanya berada di ambang ketuhanan. Hanya kura-kura hitam yang memiliki dewa sendiri. Setelah mengkonsumsi buah, kekuatan dan kapasitas keduanya terasa meningkat. Dengan cara yang sama, garis keturunan mereka telah dimurnikan. Kedua fakta yang tak terbantahkan itu membuat mereka bisa melihat diri mereka dengan lebih baik. Jiang Chen adalah satu-satunya yang bisa membantu mereka untuk terus meningkat. Dalam pertarungan melawan iblis, mereka tidak akan bisa menang sendiri. Jiang Chen telah menjadi dasar dalam setiap pertempuran. Empat binatang suci dan tikus Goldbeater terus berjuang keras. Raja muda memegang Great Velurium Torque-nya. Setan tahu ancaman besar yang dihadirkannya,
tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun kepadanya, bahkan nenek moyang mereka tidak berdaya. Terlepas dari keganasan mereka telah bertemu pasangan mereka dan lebih banyak lagi hari ini. Tikus-tikus ganas itu sangat menyusahkan. Semakin banyak Demonkin kehilangan nyawa mereka. Hal yang sama berlaku untuk tikus Goldbeater, tetapi mereka tidak pernah kekurangan jumlah. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka tidak punya masalah dengan perang gesekan. Tanah itu sangat hancur sehingga sepertinya ada sesuatu yang menyelimuti semuanya. Puing-puing perang berserakan di mana-mana. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang pemandangan itu. Selain dari darah di sana-sini yang belum kering, tidak ada yang tersisa dari orang mati. Mayat iblis dan tikus sama-sama telah dibersihkan. Tikus Goldbeater punya kebiasaan makan mati mereka sendiri. Mereka tidak suka meninggalkan mayat kerabat mereka berserakan di hutan belantara, dan menganggap proses itu semacam menghormati teman-teman mereka yang telah pergi. Dengan demikian, tikus mendapat manfaat paling banyak dari kemenangan. Selain dari esensi nenek moyang iblis, binatang suci merawat sedikit pun. Setelah medan perang dijemput bersih, pegangan Flora membuka formasi pertahanan mereka untuk menerima Jiang Chen. Apa yang mereka saksikan benar-benar mengejutkan mereka. Jiang Chen tidak merasakan emosi pada kenyataan bahwa Perdana Gao yang dulu pernah bangga telah membuang kesombongannya di hadapannya. Dia berada di atas pertengkaran kecil sekarang. Kami bertemu lagi setelah bertahun-tahun, Perdana Gao. Dia menyambut Perdana dengan senyum tipis. Iya, terima kasih atas kehormatan dan integritas Anda dalam membantu kami, Tuan Muda Jiang Chen. Semua tanah suci Flora berterima kasih karenanya. Petik 2, ini cukup sopan, tapi masih jauh. Jiang Chen mempertahankan senyum tipisnya. Teman-teman, kupikir Myriad Abyss setidaknya bisa memberikan perlawanan yang cukup besar terhadap invasi iblis. Saya terkejut melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan saya. Petik 2, Flora secara kolektif memerah karena pernyataan ini. Memang, para anggotanya telah berperilaku sangat menyedihkan selama pengepungan iblis. Meskipun selalu membanggakan diri sebagai yang terkuat dari 10 negeri suci, kekuatan kebanggaannya tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Demonkin. Menonton cara Jiang Chen melawan iblis barusan menunjukkan perbedaan dunia. Apakah mereka mengakuinya atau tidak, dia dan mereka berada di liga yang berbeda. Itu adalah celah yang tidak bisa diisi, tidak peduli sekeras apapun seseorang berusaha. Sisuan melangkah maju. Saya menghargai grasi Anda karena mengizinkan saya pulang, Tuan Muda Jiang Chen. Kita melihat sekarang bahwa kita kekurangan terlalu banyak dibandingkan dengan iblis. Anda, di sisi lain, membunuh mereka hampir sepele. Sepertinya Anda berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk menghadapinya. Petik 2, jika 10 suku iblis berkumpul bersama, mereka masih akan jauh lebih kuat dari kita, jawab Jiang Chen dengan dingin. Kami baru saja menang melawan pasukan utama 3 suku karena kami mengumpulkan hampir semua yang terbaik dari kami. Saya masih tidak yakin apakah mereka menyimpan sesuatu kembali. Hal-hal tidak akan berjalan semulus jika musuh lebih siap. Petik 2, pada titik ini, ia memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan setan saat ini. Mereka belum memulihkan kekuatan kuno mereka dulu, dan jauh lebih sedikit daripada dibandingkan dengan saat itu. Yang paling penting, iblis tidak tahu apa sebenarnya yang mampu dilakukan manusia. Inilah mengapa mereka berpisah sejak awal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan manusia telah menurun ke tingkat yang tak terukur setelah perang penyegelan iblis kuno. Fakta bahwa Jiang Chen telah mengaktifkan kembali formasi besar jiwa langit surgawi dan memutuskan untuk kura-kura tampak bukti hidup bagi setan. Masuk akal bagi mereka untuk meremehkan musuh mereka, mengingat hal-hal ini. Bahkan di era kuno, iblis-iblis telah berperang yang kuat. Sejumlah faktor lain telah berkontribusi pada kekalahan mereka, tetapi mereka tidak diragukan lagi memiliki keunggulan dalam kekuatan mentah. Setiap kemenangan Jiang Chen melawan iblis di era modern didasarkan pada strategi menyerang beberapa orang dengan banyak. Membagi dan menaklukkan melalui tipu daya dan tipu daya, jika ada yang mau. Dia telah melakukan ini di wilayah manusia dan di Pulau Myriad Abyss. Dalam pertempuran dekat peremajaan, dia pura-pura kelemahan. Di Tanah Suci Immortal melawan iblis-iblis emas, dia membagi targetnya dan mengambilnya satu persatu. Meski begitu, Golden Hall telah membuat mereka terhenti. Melawan monster dan setan Titan, dia menggunakan ketidaksetujuan mereka untuk mengambil inisiatif. Itu adalah klaim yang sah bahwa Jiang Chen tidak pernah menang melawan iblis dalam pertempuran yang terus terang. Setan-setan itu terlalu kuat untuk menjadi penentu kemenangan. Dia tidak sanggup melakukan perang gesekan yang berkepanjangan. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2240. Bab 2240. Mengembalikan rumput tinggal ilahi.
Jiang Chen tidak punya alasan untuk menyembunyikan informasi tentang 10 suku iblis. Bahkan, ia berencana untuk menyiarkan karakteristik mereka kepada dunia untuk memberi informasi kepada masyarakat. Dia memahami iblis lebih baik daripada siapapun di Abis Ilahi, dulu atau sekarang. Bahkan nenek moyang, yang memiliki banyak pengalaman pribadi melawan iblis, tidak tahu lebih banyak daripada dia tentang musuh-musuh mereka. Rincian tentang gaya bertarung masing-masing suku, preferensi, dan kualitas khusus sangat berguna. Mengetahui musuh hanyalah setengah dari pertempuran. Setan-setan itu terus-menerus berhasil menyerang pesawat-pesawat lain karena keragaman keahlian mereka. Tidak ada akhir dari tipu daya mereka. Setelah memahami karakteristik unik mereka, berperang melawan iblis akan menjadi lebih mudah. Untuk membantu upaya perang, membuat informasi taktis utama ini menjadi keharusan. Dalam pertempuran di luar tanah suci Flora, setan raksasa dan monster benar-benar hancur. Jumlah mereka semuanya dimusnahkan. Itu menandai kepunahan 3 dari 10. Berita itu tentu akan membuat banyak komandan setan gelisah. Setan kayu adalah satu-satunya kekuatan signifikan yang tersisa di Myriad Abyss. Ada orang-orang dari suku lain yang tersebar di sana-sini juga, tentu saja. Menghancurkan sisa barisan depan iblis sebelum markas mereka bisa bereaksi akan memberikan jumlah kehancuran maksimum kepada iblis. Sebelum itu, Jiang Chen perlu mengambil manfaat dari Flora. Dia tidak berharap tanah suci berkontribusi banyak dalam perang, tapi itu adalah puncak nominal Pulau Myriad Abyss, dengan koleksi ramuan roh paling langka dan terbaik di mana saja. Mengambil sebagian dari toko mereka sebagai pembayaran untuk bantuan itu sepenuhnya masuk akal. Perdana Gao, Tuan Sisuan. Saya selalu mendengar bahwa Flora Sacred Land memiliki keanekaragaman herbal roh paling banyak di mana saja di Myriad Abyss. Saya perlu beberapa ramuan dan saya bertanya-tanya apakah Flora bisa membantu. Petik 2. Mengulurkan tangan, adalah cara yang ramah untuk mengatakannya. Flora yang bijak seharusnya mengambil inisiatif untuk menyebutkan kompensasi. Sayangnya, Perdana Gao bukan orang yang bijak. Lebih tepatnya, dia adalah tipe pria yang langsung melupakan tindakan kebaikan. Flora telah menghabiskan banyak sumber dayanya selama bertahun-tahun di medan perang dunia luar, Tuan Muda Jiang Chen. Dia membuat ekspresi sedih. Pokok kami hampir habis. Dia menangis miskin. Senyum Jiang Chen membeku dan ekspresinya menjadi dingin. Aku tidak akan mengganggu Flora lagi, kalau begitu. Suaranya begitu tak bernyawa sehingga suhu langsung turun ke sub 0. Setiap orang yang mendengarnya merasa kedinginan. Bahkan Flora yang lain tidak mengharapkan Perdana Gao untuk menolak dengan gigih. Jiang Chen telah menyelamatkan mereka hanya beberapa saat sebelumnya, dan jujur, hidup dan warisan mereka dengannya. Tidak sesuai untuk menolak permintaannya, apakah karena kepedulian terhadap kebaikan publik atau kesopanan pribadi. Jika Jiang Chen benar-benar menginginkan ramuan roh Flora, dia bisa mengambilnya sendiri tanpa bertanya. Bahwa dia telah meminta adalah tanda penghormatan yang tersisa. Sesuatu yang seharusnya dibalas. Jika Jiang Chen mengambil alih komando Flora menggunakan alasan darurat masa perang, tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. Sebagai seseorang yang lebih dari memenuhi syarat, ia memiliki hak untuk melakukannya tanpa banyak celaan. Keseluruhan Divine Abyss berada di pundaknya. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemenangannya, dan kematian mereka, kekalahannya. Perdana Menteri Gao tahu semua ini, tentu saja, tetapi ia memiliki permusuhan alami terhadap Jiang Chen. Dia tidak ingin dia mengambil apa yang dia lihat sebagai hak Flora. Keempat binatang suci semua diasumsikan bentuk manusia di sisi Jiang Chen. Perdana Gao, burung vermilion berdesir. Apakah Anda berpikir bahwa Tuan Muda Jiang Chen datang ke sini untuk memeras Anda? Tidak, tidak, aku tidak sebodoh itu atau bodoh, Perdana Gao menjawab dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, apakah menurut Anda Tuan Muda Jiang Chen tidak berdaya untuk melakukan sesuatu tentang penolakan Anda? Tidak, Perdana Gao mulai pucat. Apakah Anda mengerti berapa banyak pekerjaan yang dilakukan Tuan Muda Jiang Chen setiap hari dalam merencanakan perang? Jika dia membutuhkan bahan untuk beberapa pil yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, mengapa dia tidak mendapatkannya? Apakah Anda memanfaatkan kesopanannya? Apakah kamu tidak melihat dia menatapmu? Kata-kata unggas keramat itu tidak memberi tanda ketika emosinya naik. Ada keheningan mutlak dari seluruh Flora. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Nenek moyang itu tidak ada, tetapi kehadirannya tidak akan melakukan situasi yang baik. Salah satu dari 4 binatang suci Jiang Chen bisa membantai mereka semua. Sisuan dengan cepat turun tangan saat dia melihat suasana di bawah rata-rata. Kita semua telah melihat upaya Tuan Muda Jiang Chen atas nama kebaikan yang lebih besar, batuknya pelan. Flora telah menghabiskan banyak dalam perjuangan kita sendiri di medan perang Offworld, tapi kami lebih dari senang untuk menawarkan apapun yang masih bisa kita suplai.
Setelah menderita kekalahan di tangan Jiang Chen sebelumnya, dia jauh lebih bijaksana dengan pilihan kata-katanya. Para tetua lainnya juga ikut-ikut. Ya, kita harus berkontribusi apa yang kita bisa demi Myriad Abyss, demi Divine Abyss. Kita harus memprioritaskan perang melawan iblis di atas segalanya. Petik 2. Apa yang mungkin Anda butuhkan, Tuan Muda Jiang Chen? Semua orang tahu apa artinya ketidaksukaan Jiang Chen. Jika dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum, siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan aliansi 10 negeri suci pun tidak memiliki pengaruh semacam itu. Lebih jauh, Flora hampir tidak pernah bermurah hati atau cukup baik dalam urusan sehari-harinya untuk memenangkan niat baik dari sekutunya. Huff. Burung Vermilion mendengus. Tuan Muda Jiang Chen sangat membutuhkan Divine Dwelling Grace. Divine Dwelling Grace. Semua orang tersentak dengan nama itu. Flora Secret Land memang memiliki ramuan roh ini, sayangnya, itu adalah salah satu harta yang paling berharga. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2241. Bab 2241. Pergantian acara yang tidak terduga. Reaksi Flora adalah hadiah mati yang mereka miliki, pada kenyataannya, memiliki rumput surgawi. Pertanyaannya hanyalah apakah mereka mau berpisah dengannya. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak, Jiang Chen memiliki caranya sendiri untuk mencabutnya dari tangan mereka. Tetapi Flora tidak begitu tidak peduli. Sisuan melirik Perdana Gao, sinyal yang jelas bahwa mereka tidak mampu menyinggung Tuan Muda lagi. Yang terakhir tetap diam. Dia telah melakukan kesalahan sebelumnya, menerima tamu kehormatannya begitu saja dan sekarang dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimana jika pemuda itu menduduki tanah suci mereka dengan kemarahan? Mereka tidak berdaya untuk menghentikannya jika demikian. Adapun Jiang Chen, dia cukup terkejut dengan jumlah Divine Dwelling Grace in Flora. Dia bertanya tentang cara itu digunakan, tetapi jawabannya hampir membuatnya tersedak. Rumput itu digunakan dalam pil Empyrean. Dan bukan yang utama pada saat itu, tetapi jenis yang tidak menghasilkan efek nyata pada budidaya. Apakah pil Empyrean? Dan mereka bahkan tidak dapat meningkatkan penanaman secara nyata. Dia menatap mereka, ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Buang-buang harta yang luar biasa. Para pembudidaya Flora kehilangan ekspresi mereka karena nada bicaranya. Dia tampaknya menyiratkan ada penggunaan yang jauh lebih baik untuk itu, membuat mereka memerah karena malu karena ketidaktahuan mereka. Tuan Sisuan tersenyum. Jelas, kita tidak memahami efek menakjubkan ramuan itu sebaik Anda, Tuan Muda. Tolong, lakukan pencerahan kami. Petik 2. Jiang Chen hanya tersenyum. Pelajaran gratis tentu saja tidak ada dalam agenda. Mereka sia-sia di tanganmu. Penggunaan sebenarnya mereka sedikit di luar Anda, dalam hal apapun, jadi mengapa kita tidak melakukan perdagangan? Satu pil Empyrean penobatan untuk satu Divine Dwelling Grace. Petik 2. Pil Crowning Empyrean memungkinkan untuk kemajuan tanpa syarat dari tingkat penuh dalam bidang Empyrean. Pil seperti itu akan menjadi harta berharga bagi tanah suci. Sayangnya, tidak mungkin bagi mereka untuk memperbaiki, tidak peduli bagaimana mereka merindukannya dalam mimpi mereka. Bahkan wajah Perdana Gao bersinar di proposal ini. Dia berseru, ide yang sangat bagus. Mungkin, secara absolut, timbangan terlalu banyak menguntungkan Jiang Chen, tetapi pilihan apa yang mereka miliki? Bisakah mereka menolak untuk menyerahkan rumput, bahkan gratis jika perlu? Belum lagi, pil kebon mahkota jauh lebih berguna bagi mereka. Ini bisa digunakan secara langsung dan meningkatkan kekuatan tanah suci secara substansial, tidak seperti Divine Dwelling Grace. Tuan Sisuan mengangguk setuju. Aku sudah mendengar efek ajaib pil itu. Ini cukup bagus untuk kita. Petik 2. Tentu saja, dia bukan orang bodoh. Nilai sebenarnya ramuan itu harus jauh melampaui pil Empyrean sederhana, tetapi dia tetap menggunakan banyak. Dia sudah menguatkan dirinya untuk hasil yang jauh lebih buruk. Perdagangan yang menguntungkan seperti itu hanya dikirim dari surga. Oleh karena itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang bahagia. Jiang Chen mendapatkan cukup Divine Dwelling Grace sementara Flora menerima pil yang diidam-idamkannya, sebuah win-win proposisi untuk semua orang. Mantan kesusahan kerumunan di prospek kehilangan ramuan langsung meleleh melihat begitu banyak pil Empyrean Crowning. Beberapa di antara mereka sudah menekuk pikiran mereka tentang cara mendistribusikan pil. Bagaimanapun, mereka sangat penting dalam situasi saat ini. Jiang Chen tidak tinggal lagi dari yang diperlukan begitu bisnisnya selesai. Waktu adalah esensi. Dia harus membasmi setan sebanyak mungkin di Myriad Abyss. Perdana Gao, Tuan Sisuan, kalian berdua orang pintar. Setan tidak akan melupakan kekalahan hari ini, jadi Anda harus mengoordinasikan upaya Anda dengan tanah suci lainnya dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Kalau tidak,
Bantuan mungkin datang terlambat saat mereka datang mengetuk pintu Anda. Petik 2. Tentu saja, dia tidak mengundang mereka ke Winterdraw. Dia tidak sepenuhnya mempercayai grup ini. Pulau itu memang membutuhkan pembela, tetapi lebih banyak tidak selalu lebih baik. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bisa diandalkan berpotensi menjadi sumber masalah. Dia telah mencapai kemenangan fantastis di Everlasting dan Flora. Pemberantasan 3 suku yang hampir penuh adalah pukulan besar, bahkan mungkin traumatis bagi musuhnya. Tuan Muda, apakah kita akan pergi ke Abadi kali ini? Tanya burung Vermilion. Ya, kita akan menggunakan momentum kita dan berurusan dengan iblis kayu. Mari kita lihat terbuat dari apa mereka. Tapi mari kita mampir dulu ke Sunrise. Jiang Chen tersenyum pelan. Setan-setan kayu mungkin merupakan musuh yang menakutkan bagi orang lain, tetapi mereka tidak set ancaman iblis emas baginya. Dia tahu banyak cara untuk melawan mereka, dengan menggunakan api First Dawn atau Dragon Whisker Water, misalnya. Selama dia bisa mengekang kekuatan mereka, dia yakin dia bisa memusnahkan mereka secara grosir. Dia telah mengunjungi Sunrise sebelumnya dalam perjalanannya ke 10 negeri suci, dan bahkan menyelamatkan mereka saat itu. Jadi dia memutuskan Sunrise sebagai kaki pertama dari perjalanan barunya. Api First Dawn dapat ditemukan dalam jumlah yang melimpah di sana, untuk satu hal. Itu akan membuat pembantaian setan kayu menjadi mudah, terutama ketika Vermilion Bird dapat dengan mudah menyerapnya. Bersama dengan Dragon Whisker Water milik Long Xiaoxuan, kedua senjata ini akan melembutkan iblis kayu lebih dari cukup. Namun, musuh-musuhnya telah bergerak lebih cepat dan lebih tegas daripada yang dia perkirakan. Sunrise sudah diduduki saat dia tiba. Setelah beberapa penyelidikan, ia mengetahui bahwa tanah suci itu telah menyerah beberapa hari yang lalu akibat serangan suku iblis api. Sama seperti Everlasting adalah surga bagi setan-setan emas, Sunrise adalah surga di bumi bagi setan-setan api. Dia meringis melihat perkembangan baru ini. Apakah Sunrise pada akhirnya membawa api fajar pertama ke Abadi? Apakah yang terakhir masih kuat? Dia tidak tahu jawaban untuk kedua pertanyaan itu. Dia telah mengirim Divine Kasyapa untuk menyelamatkan Eternal sejak awal, tetapi mungkin belum tepat waktu. Dia harus merevisi rencananya sekarang bahwa Sunrise, dan api First Dawn dengan ekstensi, tegas di tangan musuh. Setan api bukanlah yang paling merepotkan. Bahkan, mereka dengan mudah ditundukkan dalam kondisi tertentu, tetapi mereka dibuat untuk menyiksa lawan di lingkungan yang menguntungkan. Seperti Sunrise, misalnya, tanah suci adalah habitat yang sempurna bagi mereka. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2242. Bab 2242. Tanah Suci Bersinar. Tuan Muda, kami telah mendengar beberapa berita. Sekelompok dari Sunrise lolos dari pengepungan sebelum invasi dan telah berkumpul di dalam Radiance. Kedua faksi ini sangat erat, tetapi berkumpul bersama di satu tempat membuat mereka terlalu menggoda target. Setan api sudah mengalahkan genderang perang untuk menjadikan kedua tanah suci sepenuhnya milik mereka, lapor Goldbeater Rats. Sekitar setengah dari tikus telah mati setelah pertempuran berturut-turut, tetapi meskipun mengalami kerugian, kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat cukup banyak, berkat penguatan garis keturunan mereka. Pikiran untuk menggunakan kekerasan terhadap penjajah Sunrise terlintas di benak Jiang Chen, tapi waktunya tidak matang untuk itu. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, akan bodoh untuk bertarung ketika iblis api berada pada kekuatan terkuat mereka. Ayo pergi, kita berangkat ke Radiance. Dia tiba-tiba teringat wajah-wajah tersenyum dari dua gadis suci. Kedua tanah suci ini telah membantunya cukup banyak di Pulau Sandline. Meskipun gadis suci Yao Guang gemar menyanyikan lagu yang berlawanan, dia tahu itu adalah ujian paling banyak. Mereka tidak pernah benar-benar bermaksud mempermalukannya. Sebagai pria yang murah hati, dia tidak membenci mereka karena hal sepele seperti itu. Belum lagi, dengan ancaman musuh besar menjulang besar, keberadaan api First Dawn datang lebih dulu dan terutama. Dia melihat banyak patroli iblis dalam perjalanan ke Radiance. Api iblis, tetapi juga setan bersayap, selalu disertai oleh aura api yang kuat dan lincah, yang pertama mudah dikenali, dan akibatnya, harus dihindari. Tetapi setan bersayap datang dan pergi seperti angin. Mereka melayang tinggi di langit, dan tidak ada detail yang lolos dari mata yang tajam seperti elang. Jika bukan karena kemampuannya yang luar biasa, akan sulit untuk luput dari perhatian mereka. Butuh 3 hari baginya untuk akhirnya mencuri di dalam wilayah Radiance. Dia tidak menerobos masuk tanpa perhatian. Setiap orang harus gelisah, dan tanah suci harus mengambil setiap langkah pertahanan yang tersedia. Dia tidak ingin mengungkapkan keberadaannya atau menyebabkan kesalahpahaman, jadi dia memilih pesan melalui transmisi. Demi kebijaksanaan, dia tidak secara langsung menghubungi para pemimpin, tetapi memilih gadis suci Yao Guang.
Gadis itu keras kepala, seingatnya. Tapi itu hanya karena sifatnya yang langsung. Dia tidak bermaksud buruk. Di antara 16 jepit rambut emas Miriat Abyss, dia adalah sosok yang terkenal. Di dalam markas Tanah Suci, dia berada di perusahaan gadis suci Sitong ketika dia menerima transmisi. Karena terkejut, dia bergumam, seorang teman lama dari Pulau Sunplane. Musik tidak ada yang tertinggal di telinga. Siapa ini? Tapi dia tiba-tiba menyadari, dan rona merah merayapi pipinya yang menawan. Di sisinya, gadis suci Sitong bertanya dengan heran, adik perempuan yang bijaksana, ada apa denganmu? Yao Guang tergagap, kakak perempuan, apakah Anda ingat bocah sembrono itu? Si brengsek itu Jiang Chen. Petik 2, Jiang Chen, mata berbentuk phoenix Sitong berbinar. Apakah dia menghubungi Anda? Betul, lihat, Yao Tong menunjukkan bukti kepada temannya tentang pesan itu. Mereka sedekat saudara darah, sehingga tidak ada rahasia di antara mereka. Sitong segera cerah. Untuk berkomunikasi dengan kita, dia harus berada di dekatnya. Untuk dapat menyelinap kesadarannya melalui formasi pertahanan besar, tampaknya kultivasi broter Jiang Chen harus telah berkembang lagi. Petik 2. Memang, prestasi seperti itu mustahil bagi kedua gadis itu. Hanya seorang kultivator ilahi yang memiliki kekuatan belaka untuk melakukannya. Apakah itu berarti dia telah mencapai ranah seperti itu? Pria muda itu telah menunjukkan bakat luar biasa dan kekuatan yang gagah berani di Pulau Sunplane, tetapi dia masih berada di ranah Empyrean. Untuk berpikir dia akan maju sejauh ini dalam 20 tahun yang singkat. Bibir tipis Yao Guang membuka dan menutup saat dia menatap Sitong dengan tatapan aneh. Kakak, kamu cukup sopan dengannya. Saudara Jiang Chen, tutut, jangan Anda terdengar dekat dengannya. Petik 2, gadis bodoh, apa yang kau bicarakan? Ingatkan saya, siapa yang memerah beberapa detik yang lalu? Sitong pura-pura marah, tetapi pertengkaran yang berlangsung singkat berakhir dengan cekikikan yang mempesona. Butuh beberapa saat bagi Sitong untuk menenangkan diri. Baiklah, kembali ke masalah yang sedang dihadapi. Jiang Chen pasti memiliki masalah mendesak. Petik 2, atau mungkin dia datang karena dia merindukanmu. Yao Guang menggoda sambil tertawa. Apa yang terjadi dengan orang-orang Sunrise setelah mereka kehilangan akarnya? Hati Sitong bergetar tanpa alasan yang jelas, dan dia tidak bisa menahan pikiran tertentu. Jika saya benar-benar menghilang untuk selamanya, akankah saudara Jiang Chen setidaknya merindukanku sedikit? Tidak ada yang benar-benar terjadi di antara mereka di Pulau Sunplane, dia tahu. Tetapi tampilan luar biasa dan kekuatan yang dia tunjukkan kemudian melawan Lightford membuatnya hampir tak tertahankan untuk seorang gadis dengan standar setinggi miliknya. Sejak saat itu, bayangan hitam tanpa batas terkadang muncul di hatinya. Gambar itu mungkin kabur, atau mungkin jelas, dan dari waktu ke waktu mengantarnya ke suasana hati tertentu yang menghantuinya ketika malam paling gelap. Dia akan mendesah dalam iba pada diri sendiri, atau membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia tidak pernah mengakui perasaan ini, tetapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Namun, dia tahu lebih baik daripada siapapun tidak ada yang bisa terjadi di antara mereka. Dan Yao Guang berada di kapal yang sama dengannya. Sebagai saudara dekat, bagaimana ia bisa gagal memperhatikan keprihatinan mendalam yang tersembunyi di bawah keluhan keras temannya tentang pria itu. Namun sayang, mereka sudah terlambat. Dia sudah menjadi milik Yan King Huang, salah satu dari 16 jepit rambut. Mereka tidak punya pilihan selain mengubur perasaan mereka. Tentu saja, dia bukan satu-satunya anak muda yang tercatat di Miriat Abyss, tetapi keberadaannya semata-mata meredupkan kemegahan bakat-bakat lain dari generasi yang sama. Itu adalah penyebab ratapan, tetapi juga sumber kebanggaan bagi zaman mereka. Kakak yang bijaksana, berhentilah bercanda sekarang. Dia pasti punya alasan serius untuk datang. Situasi pada umumnya sangat mendesak. Setan api telah menaklukkan Sunrise, dan iblis bersayap sedang memantau semua kemungkinan keluar dari Radiance. Kami telah mengumpulkan Fire of the First Dawn dalam jumlah yang layak, tetapi apa gunanya jika kami tidak dapat mengirimkannya? Petik 2. Betapa berbelas kasihnya Anda dengan kekhawatiran tentang kebakaran ketika Anda kehilangan rumah Anda sendiri, kakak. Siapa yang peduli tentang kekal saat diri kita dalam keadaan yang menyedihkan? Dengan 10 leluhur besar pergi ke luar dunia dan iblis-iblis begitu hebat, tidak mungkin bagi kita untuk melawan. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2243. Babak 2243. Disambut dua wanita, Yao Guang terdengar jauh lebih sedih daripada temannya. Saudari bijak, apapun yang terjadi, Abadi adalah pemimpin aliansi. Selama masih hidup, ada harapan untuk Miriat Abyss, tetapi semuanya hilang jika hancur. 10 leluhur besar akan kembali suatu hari,
Tetapi bagaimana mereka akan menyerang balik jika mereka menemukan ke-10 tanah suci di tangan musuh? Bagaimana mereka membalas dendam tanpa dasar mereka? Sitong selalu memiliki gambaran yang lebih besar dalam pikirannya. Dasar, apa yang menjadikan Eternal sebagai fondasi kami? Yao Guang bertanya, sedikit bingung. Mereka memiliki Jiang Chen, itulah bedanya. Jiang Chen, Yao Guang berkedip, nadanya berubah bertentangan. Tapi dari apa yang aku dengar, dia tidak begitu dekat dengan abadi. Tidak ada yang meragukan hubungan ini beberapa bulan yang lalu. Tetapi banyak rumor yang muncul setelah sekian lama. Jika Eternal benar-benar sangat disayangi oleh Tuan Muda, mengapa dia kembali ke wilayah manusia? Mengapa dia menahan diri untuk tidak kembali selama bertahun-tahun? Mengapa dia tidak pergi menyelamatkan mereka setelah wabah setan? Beberapa faksi di Myriad Abyss diam-diam mencurigai keretakan di antara mereka, atau mungkin mereka tidak pernah berhubungan intim sejak awal. Tetapi bagi Jiang Chen, domain manusia adalah akar sejatinya. Sitong menjawab dengan tegas, orang luar seperti kita tidak seharusnya bergosip tentang apa yang tidak kita ketahui. Yang sedang berkata, saya sudah berurusan dengan dia dan saya dapat mengatakan dia bukan tipe untuk melupakan teman-temannya. Dia pasti punya alasan untuk bertindak seperti ini. Petik 2. Benar, dia pasti tidak melupakan teman-temannya. Lihat, kakak, Sitong, Anda membantunya di Pulau Sandplain. Benar saja, dia kembali untukmu, hehe. Yao Guang berdiri dengan malas dan merapikan roknya. Kakak perempuan, apakah kamu mau ikut denganku? Jiang Chen menunggu sekitar 1 jam di luar garis pertahanan sebelum akhirnya melihat Yao Guang datang. Dia juga melihat Sitong di sisinya, yang membuatnya menghela nafas lega. Tampaknya sebagian dari Sunrise benar-benar telah lolos. Tidak semua orang tewas, tapi kedua wanita itu semua bisnis. Mereka memeriksanya dari ujung rambut sampai ujung sebelum akhirnya membiarkannya masuk. Sitong berkomentar, sedikit meminta maaf, saudara Jiang, iblis yang pengkhianat dapat menghadapi 1000 wajah. Kita sering jatuh hati pada tipuan mereka, jadi kita harus berhati-hati sekarang. Tolong jangan salahkan kami karena pelanggaran ini. Petik 2. Jiang Chen tersenyum cerah. Seseorang tidak bisa terlalu berhati-hati. Untungnya, api dan setan bersayap tidak begitu berpengalaman dalam transformasi. Itu akan menjadi cerita lain jika Anda menghadapi iblis-iblis atau monster sebagai gantinya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hantu bayangan. Petik 2. Dia bertingkah dengan percaya diri, jelas nyaman meskipun kesulitan dalam perjalanannya, bukti bahwa dia tidak gentar oleh iblis yang mengamuk. Meskipun dia dari generasi yang sama dengan mereka, kedua gadis itu diam-diam mengagumi ketenangannya. Tapi saat percakapan beralih ke Sunrise, suasana hati Sitong menjadi lebih berat, nadanya lebih gelap. Jiang Chen sedikit mengernyit. Sepertinya kamu telah mengumpulkan sejumlah besar api First Dawn, dan hanya belum mengirimnya ke abadi, kan? Ya, kami telah mengumpulkan lebih dari setengah api. Kita pasti sudah membawa semuanya, tetapi iblis api menyerang terlalu tiba-tiba. Sayang sekali kita harus membiarkan mereka mengambil manfaat darinya, jawab Sitong suram. Tidak apa-apa, ini lebih dari cukup. Sayang sekali Sunrise cocok dengan iblis api dengan sangat baik. Membongkar mereka akan membuktikan tugas yang luar biasa. Suara Jiang Chen juga menjadi suram. Yao Guang mengukurnya di samping, lalu tiba-tiba bertanya, saudara senior Jiang Chen, saya mendengar Anda mengalahkan iblis di permainan mereka sendiri di Kepulauan Permajaan. Tampaknya Anda telah memangkas banyak dari mereka, termasuk nenek moyang. Petik 2. Dia merujuk pada bentrokan melawan tentara yang dipimpin oleh setan bayangan yang termasuk setan bersayap dan emas. Itu adalah pertempuran pertamanya setelah kembali ke Myriad Abyss. Mengambil senyumnya yang diam, alis Yao Guang yang langsing berkedut. Jangan bilang kau mengarang cerita hanya untuk kelihatan bagus. Wajah menawan Sitong kehilangan senyumnya. Kakak yang bijaksana, jangan mengutarakan omong kosong. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan di seluruh Myriad Abyss. Bagaimana bisa kejadian seterkenal itu bisa dibuat-buat? Petik 2. Yao Guang terkikik. Hehe, kamu terlalu naif, kakak. Dengan otoritasnya yang tak tertandingi, dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan, dan orang lain tidak akan punya pilihan selain untuk melindungi dia. Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Gadis suci Yao Guang, kadang-kadang aku mungkin gegabah, tapi aku tidak akan berbohong seperti itu, kan? Oh, apakah itu berarti Anda telah benar-benar membunuh nenek moyang iblis? Mereka mengatakan nenek moyang ilahi begitu ganas mereka dapat mengalahkan dua manusia dari tingkat yang sama. Benarkah itu? Dia bertanya, dipenuhi rasa ingin tahu. Ini berbeda berdasarkan kasus per kasus. Jika kita berbicara tentang manusia tanpa kekuatan tertentu dan tidak ada item pertahanan yang kuat, maka mungkin memang begitu. Dunia ini adil, jadi itu sepenuhnya normal. Petik 2.
Adil, ini jelas ketidakadilan. Mengapa iblis sangat pandai bertarung? Muncrat muncul di bibir kecilnya. Jiang Chen terkekeh. Benar, tetapi bagaimana dengan kebijaksanaan kita, kemampuan kita untuk bertahan hidup, atau kesuburan kita? Setan-setan jauh lebih buruk dalam aspek-aspek itu. Manusia unggul dalam memanfaatkan setiap kemungkinan keuntungan. Formasi, pil, mesin terbang, dan sebagainya. Intelek kita jauh lebih unggul. Faktanya, satu-satunya keuntungan mereka adalah kekuatan garis keturunan mereka. Petik 2. Dia memiliki pandangan yang tidak memihak tentang masalah ini, berkat wawasan dari kehidupan sebelumnya. Semua orang di benua itu, apakah dulu atau sekarang, memiliki ketakutan naluriah terhadap iblis yang terukir sedalam tulang. Iblis berarti masalah. Mereka membawa malapetaka kemanapun mereka pergi, sehingga manusia secara alami takut mereka hampir pada tingkat bawaan. Mendengarkan dengan sangat hati-hati, Si Tong berseru, tidak kusangka saudara Jiang memahami mereka sepenuhnya. Tidak heran Anda telah meraih begitu banyak kemenangan. Jika hanya semua orang seperti Anda, kami pasti akan menang melawan mereka alih-alih meringkuk pada pendekatan mereka. Petik 2. Jiang Chen tertawa pelan, saya selalu yakin iblis akan dimusnahkan suatu hari nanti. Pula ini akan lenyap dari benua ilahi jurang ilahi, dan kedamaian serta keteraturan akan kembali. Petik 2. Jaminan dan tekadnya menular, mereka yang ada di hadapannya tidak bisa tidak jatuh ke dalam ritmenya. Jika Anda menemukan kesalahan, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Comments for chapter 2243. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa share dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.